Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kita bisa kembali ke tempat ini, kita kembali memuji nama Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup dan menikmati ciptaannya. Untuk saat ini, saya akan mengangkat tema menjadi serupa dengan Allah. Bacaan kita akan belajar di Filipi 3 ayat 17-21. Bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa dengan Allah? Di saat-saat yang sekarang ini sangat susah sekali bagi kita untuk menjadi serupa dengan Allah, mengikuti hidup cara dengan Allah, menteladani sikap Allah. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak bisa menjadi serupa dengan Allah. Di zaman globalisasi ini, di era milenial ini, banyak pengaruh bagi kita. Salah satunya adalah kita malas ke gereja, kita tidak bersyukur, kita mabuk-mabukan, berjudi, dan mesum. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hal itu enak bagi kita. Maksud saya, kita menikmati hal-hal yang tidak baik. Mari kita baca di Filipi 3 ayat 17-21. Ya, Filipi pasal 3 ayat 17-21. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. Perikopnya nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudari, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Di ayat ini kita sudah tahu bagaimana cara hidup Allah, bagaimana pandangan Allah terhadap hidup kita. Tuhan akan menyerupai, hidup kita akan serupa dengan Tuhan jikalau kita melakukan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan seperti Allah. Kita sudah tahu itu tidak baik, tapi kita tetap melakukannya. Tuhan melarang itu semua. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya si A, setiap hari hidupnya itu mabuk-mabukan, tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah bersyukur. Dia selalu melakukan keinginan dagingnya. Dia selalu memikirkan kehidupan duniawi dan tidak pernah memikirkan kehidupan rohani. Orang yang seperti ini tidak akan masuk kerajaan surga dan tidak akan menerima kehidupan kekal. Kemudian kita buka ayat firman kita di Lukas pasal 15 ayat 1-2. Kita buka ayat firman kita di Lukas 15 ayat 1-2. Yang sudah dapat katakan amin. Saya minta saudara Miza untuk membacakan. Saudari Miza, Lukas pasal 15 ayat 1-2. 1-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Amin. Terima kasih. Ilustrasi dari ayat ini adalah, misalnya si A, dia setiap hari berbuat yang tidak baik, tidak pernah datang ke gereja, selalu memikirkan duniawi. Tapi suatu hari dia mau bertobat. Dia tahu bahwa hidupnya itu salah, jalan hidupnya itu salah. Maka dia datang kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuninya. Artinya apa?
Tuhan tidak pernah memandang seberapa besar dosamu, tetapi Tuhan memandang seberapa besar niatmu untuk datang kepadanya dan bertobat kepadanya. Amanat dari teks ini adalah Tuhan menginginkan kita supaya hidup menurut teladan dengannya, sehingga kita bisa menerima kehidupan kekal di surga nanti. Tuhan mengkehendaki kita menjadi serupa dengan Dia. Demikian khotbah yang bisa saya bawa. Terima kasih.